Bagaimanapun hebatnya kita di alam dunia, hebat karena kekayaan, hebat karena jabatan, hebat karena kekuasaan, hebat karena kepinteran, hebat karena kecantikan dan ketampanan. Toh pada ujung-ujungnya mah mati. Sebab pada akhirnya di kala manusia hidup memang aneka ragam nasibnya. Ada yang jadi orang kaya, ada orang miskin, ada yang menjadi pejabat, ada juga rakyat jelata, ada yang jadi orang cantik, ada juga orang zelek, rebek, belek, bengek, brengsek. Yang punya jabatan juga sama, rakyat jelata juga sama. Ya Bu, di saat meninggal dunia, namanya kayak meninggal dunia atuh Pak, meninggalkan apa yang dia punya di alam ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Hasyim Adnan Wahid selaku pimpinan Pondok Pesantren Nihayatul Hasbi. Kepadanya disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penata acara yang saya hormati, yang telah memberi waktu kepada saya untuk naik ke atas panggung di hadapan jamaah yang maksud dan tujuan untuk menyampaikan ceramah. Keluarga besar almarhum al-maghfurlah al-mukarram Bapak Ki Haji Suhaimi yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga keluarga beliau almarhum selalu diberi ketabahan, kesabaran dan ketawakalan
sekaligus menjadikan sebuah iktibar atau pelajaran. Nyatanya hidup berakhir dengan kematian. Maka dari itu kita semua yang hadir dalam acara haul ini tiada lain tiada bukan pusatkan pada malam ini untuk ingat terhadap kematian. Mati itu pasti. Kata orang Cina, dai to tai kuto tai. Itu orang Cina, cuma Cinanya Cina bojong. Udah jam 1:30, kurang sabrega-breg. Bagi ibu yang anaknya belum mondok pesantren, buru-buru anterin ke SGC. Supaya banyak ulama. Sebab ulama termasuk makhluk langka yang perlu dijaga dari kepunahannya. Ini Kang Haji almarhum lengket banget sama saya, segulung segeleng. Saya mah digulung bung, digeleng apa lagi? Nggak tahu yang namanya umur. Ibu, umur mendingan dikasih tahu apa enggak? Kalau dikasih tahu kita melohok baik. Umur gua bulan depan udahan. Disuguhin apa yang nikmat ya udah enggak selera, mikirin mati. Mendingan jangan dibilangin. Iya. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Karangharja beserta jajaran staf yang saya hormati, para tokoh, para kesepuhan, para orang tua yang saya hormati, para wali murid, orang tua santri yang saya hormati, para alumni Pondok Pesantren Al Hidayah yang saya hormati, anak-anak santri yang saya cintai. Bagaimanapun hebatnya kita di alam dunia, hebat karena kekayaan, hebat karena jabatan, hebat karena kekuasaan, hebat karena kepinteran, hebat karena kecantikan dan ketampanan. Toh pada ujung-ujungnya mah mati. Tuh manusia. Jadi jangan terlalu dibanggain dah kehebatan dunia. Takut nyesek. Kun bae mulagu apa dunia. Yang penting kita bisa mentasarufkan atau menggunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Sebab pada akhirnya di kala manusia hidup memang aneka ragam nasibnya. Ada yang jadi orang kaya, ada orang miskin, ada yang menjadi pejabat, ada juga rakyat jelata, ada yang jadi orang cantik, ada juga orang zelek, rebek, belek.
bengek brengsek. Ya Allah, semua aneka ragam. Nanti pada akhirnya mah sama, yang miskin sama, yang kaya sama, yang punya jabatan juga sama, rakyat jelata juga sama. Ya Bu, samanya di mana? Di mana umur sudah berakhir, di mana umur sudah tidak ada di raga, disitulah manusia akan terlihat kehinaannya, kerugiannya di saat meninggal dunia. Namanya kayak meninggal dunia atuh Pak, meninggalkan apa yang dia punya di alam punya bini ditinggal, meninggal dunia. Punya sawah, punya kebun ditinggal, punya mobil ditinggal. Betul. Punya perhiasan, punya gelang sampai begubet segede pelak beca, tinggal. Iya, lagi ngaji ke tangannya orang diem, ntar megang kudungan, tujuannya mau supaya gelangnya dilihat sama orang, ditinggal. Punya kalung sampai 1,5 kilo, jalan leher duluan, ditinggal. Ya Allah, jadi bahasa yang keren itu bukan mati, meninggal dunia. Jangan dibanggain tuh. Kata Imam Ghazali teh semakin cinta terhadap dunia, semakin sakitnya sakaratul maut. Kecintaan yang begitu berurat berakar, melembab dalam jiwa. Rasa bangga terhadap kecintaan dunia, kesenangan dunia. Bangga dengan kekayaan luhur kota gede dunia bro, di juru bro, di pantong ngelayah di tengah iman. Tapi bocah nguruna. Ya Allah, Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, semakin sakitnya sakaratul maut, biasa-biasa saja gitu. Kalau beliau meninggal udah ketahuan kiai, pegawaian ngajarin anak-anak, kaum bapak, kaum ibu, betul, ninggalin anak soleh solehat, sampai setiap tahun dihaulin. Ini haul yang ke-10 kalinya, 10 tahun meninggalnya beliau. Pak, belum tentu kita bakal begini sama anak-anak kita. Saya dari kemarin mikirin baik, tanda wuru Hasim Adnan dihaulin. Iya, belum tentu mati di mana, kuburannya di mana. Ada yang tahu gak? Kagak. Tapi John baik, meninggal dunia. Awas, semua ceramah yang lain udah ngebahas mati. Ya, cantik kalau udah mati mau nggak laku. Saya ini segini ganteng, ya segini-gini ya udah. Udah mati mah ya Allah.
boro-boro orang-orang bini ge udah nggak ngomong ongko-ongko bapak lo jangan suka ngaganggu begitu ngomongnya. Mending di baku mah begini, minta cerai sama laki lu, laki udah modar, jangan sampai ngeganggu. Ajaran siapa itu? Lakinya nangis, udah gua begini mati lu minta cerai, puyeng gua gitu. Engko bapak lu masing-masing alamnya, biar ikhlas, biar ridho. Besok gua mau kawin sama Hansip. Ya Allah ya Rabbi. Iya baik-baik namanya ge meninggal dunia, habis semua yang punya di alam dunia. Sawah ngablak, kebun lebar, bini 14. Ya Allah, meninggal dunia mah segabah ge nggak ada. Barulah di situ menyadari yang tadinya alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Masya Allah, siang malam pagi sore alladzi jama'a malahu wa 'addada, dapat duit dikumpulin dihitung, dapat duit dikumpulin dihitung. Bahkan dia yakin bahwa hartanya kekal abadi, mual bakal hilang. Iya, ada yang hilang, kebakaran, ketipu, kecolongan. Ada yang hilang umurnya, hartanya masih ada, umurnya udah habis. Ini penyakit manusia, sampai lupa kepada Allah. Siang malam pagi sore nyari duit, ngalor ngidul ngulon ngetan nyari duit. Rasa bangga dengan duit, sampai harga diri dijual kepengen punya duit. Orang punya duit minjem ke bank, ngemok, ku hebat-hebat tuh itu duit. Orang sampai lupa daratan gara-gara duit gitu. Baik-baik ada bahasa meninggal dunia, maut, makhluk yang gagah perkasa yang tidak bisa ditandingi kehebatan dan kekuatannya. Korun sadad kaya raya, hebat dia, tapi datang maut KO. Fir'aun gagah perkasa, kaya raya, berkuasa, hebat, datang maut KO. Betul? Siapa yang hebat-hebat di alam dunia? Tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kehebatan maut. Bu, ya Allah, mata melotot ditanya diem serem juga ini. Iya, Bu, iya. Maut itu maut. Maut itu maut. Maut bahasa Arab terdapat 3 huruf mim waw ta. Yang namanya maut bila mana datang ke manusia orang gagal lagi, langsung ada berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Waboan bin Boid. Aduh ya Allah. Iya, mangkaning lagi ngewatun itu Ijrail tega amat ya.
Nah ini yang perlu dipikirin teh, maut. Nyatanya Bapak Ibu, maut itu 3 huruf, ada maknanya masing-masing, ada artinya masing-masing. Yang pertama mim, artinya makhudatun bil qahri, dicabut nyawa dengan paksa, sebab tidak ada orangnya yang pengen dicabut nyawa. Di rumah sakit orang macam-macam penyakitnya, yang parah, yang ringan, yang biasa. Kita ngejenguk sama yang parah udah ngap, ntar eling, ntar enggak eling, ntar pelenger, ntar sadar. Wah, udah parah begini penyakit, iya, aduh gimana ya, udah wah mati be ya, modar lu be yang mati mah, gua masih pengen hidup, goblok lu, marah, nggak mau. Makanya udah parah banget. Ngapain lu ngelongok gua? Kalau nyumpahin gua mati mah lu be mati. Goblok banget lu. Orang-orang mau datang bawa jeruk, bawa durian, lu nyumpahin gua mati. Kunyuk banget lu ah. Makhudatun bil qahri, dicabut itu nyawa dengan paksa sehingga terjadi sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nah itu mangkaning belum sempat ngaji, mangkaning belum sempat sholat, mangkaning belum sempat puasa, itu baru mangkaning doang, itu bibi kaninya makin watun di sawah. Ya Allah, nyawa dicabut, ngadengit, ngejerit, meratan langit, ngocak, meratan jagat, mau minta tolong kepada siapa? Meregang nyawa, sakitnya dahsyat, tidak ada yang tahu pedihnya kecuali orang yang mengalami mati. Makhudatun bil qahri, dicabut itu nyawa dengan paksa. Daik petai kutu daik. Insyaallah. Daik untuk daik kudu. Bahkan orang Jepang pun berkata mau ke mau kudu mau. Jepang itu teh cuma Jepang peluk bangok, mau nggak mau kudu mau, dicabut dengan paksa tanpa panca kaki. Ini siapa yang dicabut nyawa? Ya Allah, dan gak bisa ditawar-tawar lagi. Jibril, gua teh orang susah, iya, masih betah ono bontot belot kawin, iya, pengen nyaksiin kawin si bontot, ono ceblokan belum dipotong, iya, iya, nanti bela sebulan lagi ya kesini lagi. Ilok Ijroil digituin, lah boro-boro tukang nyeblok lebah itu mah Ijroil, tukang cuek. Ya Allah, Ijroil, jangan dicabut nyawa saya, masih betah di alam dunia. Iya, ya nggak apa-apa, ada lu buat nyogoknya, kata Ijroil deh. Gua susah belangsak melarat Ijroil, mau ada entok 3 biji gih ambil. Lah Ijroil suruh ngambil entok, kepengen ge 100 juta paling kecil, tulus, wabonah mati karena nggak ada buat nyogoknya. Iya, jadi yang banyak mati itu orang susah be, seharian ada 6-7, yang kaya utuh mulus. Nggak bisa begitu kan, mau miskin mau kaya, data belakang maut mati
dae to takut to etak. Ya Allah ya Rabbi. Cabut, nggak tawar menawar lagi. Mau wayah apa, mau jam berapa, mau siang, mau malam, mau pagi. Konon kabarnya Ijroil teh bulak balik ke rumah kita 70 kali balikan. Emang sedikit. Puyeng kita ngedengernya gitu. Tujuannya apa? Nungguin perintah Allah untuk disuruh dicabut nyawa si anu gitu. Kita mah jon-jon be majlis taklim dekat rumah, tetep be orang masuk. Iya, deket banget tibang 2 langkah orang nyampe ke majlis taklim. Masa ke Pakis nyampe orang kelihatan kali majlis taklim ya. Orang Bakung Bu begitu Bu tuh. Ya di sini mah parah Bu di sini. Aduh ya Allah. Masjid dekat. Tapi orang nyampe Keragunan nyampe. Ngelihat darah son. Kata Kingkong Teuluh, ada orang kobak ceper ini. Iya wa sehat. Bawa apa lu? Ini rengginang ngeteng-teng bekas lebaran wah. Oh iya. Kemarin lu puasa enggak Ramadan? Enggak wah, sama aku mau uak begitu. Aduh ya Allah. Jangan sampai begitu. Maka Ijroil mencabut nyawa manusia dengan paksa karena hatinya belum cinta ngaji, belum cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaannya terhadap kesenangan dunia. Maka kecintaannya itulah yang membuat susahnya dicabut nyawa. Makhudatun bil qahri, dicabut, diambil itu ruh dengan paksa. Daeto taekuto daik. Ampun ya Allah. Itu mim. Yang nomor 2 apa teh? Wow. Apa Pak Ustadz wawunya dalam kalimat maut teh? Wawunya adalah waqi'atun bila ikhbar. Datangnya kejadiannya itu mati teh bila ikhbar, tanpa kabar, tanpa informasi. Uzug-uzug. Oh, bahasa mana tuh itu? Uzug-uzug. Ya Allah. Nggak ada kabar cerita. Kali Ijroil teh gitu ya, namanya banyak HP, WA teh itu. Semua di WA itu anak cucu mantunya. Kumpul semua lu. Gua mau nyambut kakek lu ini. Enggak. Waqi'atun bila ikhbar, dicabutnya nyawa tanpa kabar. Malaikat Ijroil enggak miskol. Ya Allah ya Rabbi, uzug-uzug. Kata ibu teh, tadi habis beli uduk di gua, kon iya udah mati. Allah, tangan lagi ngomong tangan aja. Iya, dia ngobrol katanya. Ngancok banyak anak betrik rame resep katanya. Iya. Udah mati ya? Iya. Tadi. Waqi'atun bila ikhbar, terjadinya tanpa kabar. Uzug-uzug. Ngeri enggak? Gitu ibu. Nggak ada kabar cerita, nggak ada sangkut paut atau dikaitkan dengan waktu. Kira-kiranya waktunya kapan? Kira-kira enggak. Sekarang dia teh Ijroil dengan perintah Allah. Kali sama kita teh ditawar gitu. Ijroil,
pagi begini aku masih sibuk, ntar ke sore ya orang. Waqi'atun bila ikhfa, yang terakhir apa hurufnya? Apa? Tak. Apa itu taknya dalam kalimat maut? Taknya adalah turja'ul arwah wal a'mal ilallahi ta'ala, dikembalikan itu ruh dan amalnya menghadap Allah subhanahu. Cuma dua, ruhnya dan amalnya yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mana sawahnya, mana kebunnya, mana mobilnya, mana rumahnya, mana bininya, mana anaknya, nggak ada semua. Satu pun yang dibawa nggak ada, hanya ruh dan amal yang menghadap Allah subhanahu. Ayo, baik-baik, hati-hati, jangan sampai kita ini lengah. Ya Allah, ya Rabbi, dikala itulah manusia baru menyadari, di saat sehat, di saat hidup, orang sadar-sadar, orang ingat-ingat bakal kejadian seperti ini. Ibu, bapak, ruhnya menghadap Allah. Apakah Allah tidak mempertanyakan? Pasti kita. Ya Allah, turja'ul arwah wal a'mal ilallah, kembali dikembalikan ruh dan amalnya menghadap Allah. Pasti Allah nanya, itu umur selama ada dalam jiwa raga kita, badan kita nanya. Hei pula, sekian umur lu, selama itu lu ngaji apa kagak? Lu sholat apa kagak? Lu puasa apa kagak? Kemarin puasa Ramadan lu puasa kagak? Puasa ya Allah 2 hari, pan sebulan gua suruh lagi. Mau minta tolong mas apa? Ayo, ya Allah. Amal ditanya, lihat amal lu, apa banyak amal ibadah, apa banyak amal-amal dosa. Ngeri di situ Bapak Ibu. Sementara yang dibanggakan, yang dicintai, yang disayangi terlepas semua, gak ada. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan. Bener. Kenapa dipandikan? Mati. Kalau orang mati mandi dewe. Kemudian itu ambil berlari loncat. Pandiin. Udah dimandiin, dibalutkan kain kapan? Lawon putih. Mana seragamnya yang beli di SGC? Mana seragamnya yang beli di Tanah Abang? Mana seragamnya yang boleh utang harganya 2.500.000 dipanjer 5.000? Kapan kelarnya? Bapak, mana pakaian kebesaran? Di situ semua ditinggalkan. 3 lemari punya pakaian, bukan tanggung-tanggung. Dikala mati, setelah dimandikan, bungkus dengan pakaian terakhir, lawon putih, kain kafan. Siap enggak siap? Harus siap. Daek kok daek kutu daek. Setelah kau disolatkan, ke pusaramu kau dihantarkan. Bener? Udah disolatin,
dimasukin dah. Jadi yang pertama baju ganti dengan lawon putih, sedih. Yang kedua beres disolati, masukin mobil terakhir, kurung batang, Fortunernya, Pajeronya, Innovanya, Avanzanya, enggak, itu mah titipan Allah. Kata Allah tuh pindah ini nih, pindah, dewekan. Bininya ngebonceng enggak? Agak. Anaknya ngikut enggak? Agak. Yang punya mobil mahal-mahal, jangan bangga dengan kata mobilnya. Nanti ada mobil terakhir, kurung batang, dae kutu. Insya Allah, pasti kurung batang. Ayo, mulai gua apa? Setelah kau disolatkan, ke pusaramu kau dihantarkan, gitu ya. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Tinggal dedewekan, jejeritan, ketulung-tulung. Dia teriak-teriak, mulai ada ngedenger itu. Nah, mobil terakhir kurung batang. Kalau sudah ibu bapak naik kurung batang, kemana ngeloyongnya? Apakah ke SGC? Ke mall? Ke Indomaret? Ke Alfamaret? Tidak, dengan tujuan yang pasti, satu arah, ke rumah terakhir. Bukan villa, bukan hotel, bukan rumah laksana istana, tapi lobang kubur. Dae kutu. Ya, dia pada mikir. Tiba ngasat sampai orang sholat aja. Kayak di kampung saya, orang udah tua, umur 80 tahun, kehobiannya ngancok melulu. Ya Allah, berangkat pagi, pulang sore, dapat seember diederin, dibungkusi. Mareno maghrib baru pulang, tengok sama anaknya, mana ini emak gua belum pulang, biasanya mah sore udah balik. Enggak taunya teh ibu lagi nyungsep diancok, pantasnya mah kepleset, nggak bisa bangun, ibu ngeloyong ke ancok. Bener-bener bu mati diancok, digulung-gulung anak betrik bu ama sepah. Saya jadi ingat sabda Rasul. Kata Rasul, sesungguhnya manusia nanti bakal dikumpulkan dengan yang dicintainya. Kan itu orang hidupnya cinta sama anak betrik, sama sepah ya kumpul di situ. Nauzubillah min. Baik-baik bu, mendingan kumpul sama ulama. Iya, ngaji, sholat, daripada kumpul mati sama anak betrik. Iya, tinggalkan dunia yang dikatakan sebagai surga. Waktu itu mau udah nggak ada artinya manusia. Masya Allah. Saya pernah baca dalam kitab Uspur kalau nggak salah, itu kuburan teh teriak-teriak manggil manusia, ngelingin manusia pak. Kata kubur teh, hei orang kobak ceper, ini gua, lu ngalor ngidul ngulon ngetan, lu bakal kesini, lu bawa apa lu kesini?
tiap hari itu ya. Lu mau ngalor ngidul ngulor ngetan, lu nanti ujung-ujungannya kesini nih. Lu inget kesini nih, bawa apa lu kesini? Mual bakal bawa kebotan malah bulan lu. Terus lagi teriak lagi, hei orang kebak ceper ya. Kebak ceper melulu, emang di sini atau ngomongnya saya. Hei orang Inggris lah belum nggak denger dia. Iya, lu iya kesono kesini bangga dengan segala apa yang lu punya. Anak Baitudul mah, saya teh rumah yang gelap gulita. Lu senang dengan yang terang benderang, dengan bahagianya. Nih gua teh anak Baitudul mah, rumah yang gelap gulita. Apa yang bakal nerangin di sini lu? Masya Allah. Kemudian lagi, hei orang Teluk Bango, geser dikit tuh ya. Teluk Bango. Iya, aku mah jauhan. Lu sadar, anak Baitul Wahdah ini saya teh rumah sendiri, nggak ada yang lain. Banyak saudara tetap sendiri, banyak anak tetap sendiri, banyak segala macam tetap sendiri. Anak Baitul Wahdah, lu yang bakal ngehibur nih siapa? Amal apa yang lu perbuat? Dewekan sampai kiamat. Mau ibu? Jangankan di kuburan, di kamar dewekan, semua orang pada nggak ada. Iseng, iseng. Laki nggak ada, anak nggak ada, mantu nggak ada, cucu nggak ada. Dikunci di rumah kita. Iseng. Dewekan di lubang kubur. Tuh, terus lagi lubang kubur teriak lagi, hei orang Teluk Bango. Iya, iya. Anak Baitul Wahsyah, ini gua teh rumah yang gak ada ketenangan, gelisah yang ada, cemas yang ada, yang rasa menakutkan, mengerikan, mencekam, mual, mules, perih. Obatnya ke situ gua ngomong. Ya Allah, ya Rabbi. Gelisah yang ada, nggak ada bahagia. Tuh kata lubang kubur. Kemudian lagi teriak lagi, orang Garon. Makin jauh baik. Iya, ada ya. Ampun ya Allah, ya Rabbi. Ana Baitudud, nih saya ke rumah belatung, badan lu indah gemulai, cantik jelita. Kalau lu masuk sini nggak ada yang lain, belatung yang siap menyantap daging yang lezat, kata belatung. Daek to daek kudo daek. Insyaallah sini kita harus sadar, anak Baitudud, saya ini rumah di mana banyak belatung yang siap menyantap tubuh kita yang sudah menjadi bangkai. Ini cocok dengan nasihat Syekh Luqman Hakim kepada anaknya. Nasihatnya teh begini, Bapak Ibu. Kata Syekh Luqman Hakim, ya bunaya, innan nasa salasu aslas. Wahai anakku, sungguh dalam diri manusia ini dibagi sepertiga bagian. Sebagian ada yang kembali kepada Allah sulusun lillah, sebagian ada yang kembali kepada belatung sulusun lidud.
sebagian lagi ada yang kembali kepada dirinya sendiri, wasulusun li nafsi. Ayah, apa dalam diri kita yang kembali menghadap Allah? Maka beliau menjawab, fa amma huwa lillah paruhuhu. Nah, adapun yang kembali menghadap Allah, ruh kita. Tidak ada satu ruh pun yang enggak balik menghadap Allah. Enggak ada satu ruh pun yang nyangkut di pohon asem, melainkan semua menghadap kepada Allah. Ayah, kemudian apa dalam diri kita yang kembali kepada belatung cacing tanah? Wahai anakku, wa amamahu walidun. Adapun yang kembali kepada cacing tanah, yaitu pajismuhu, tubuh ini, badan ini. Yang saat ini kita punya badan dimanjakan. Betul? Pagi sarapan nasi uduk, iya sebelah letek, kredok, ketoprak, martabak, tekokak, bekakak. Duh, ya Allah, dimanjakan. Apalagi berduit mah Pak ya, restoran cari yang bagus-bagus, lesehan yang ternama. Tibang sate ayam udah nggak aneh, sate badak, iya, pepes bayawak, iya, sop kingkong, nyari yang aneh-aneh. Iya, orang-orang pepes jamur mah kagak, pepes hiu. Ya Allah, ya Rabbi. Dikala itu kata kuburan anak bayatudud, lu bakal habis dimakan cacing tanah. Jadi santapan cacing tanah. Teng 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 rengginang. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, aduh ya Allah, baik-baik, jangan sampai terlena. Lanjut, 2 menit lagi. Ya Allah, gitu. Iya, anak baitudud. Kemudian lagi kata kuburan, hei orang garon ron 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 ron, anak baitut turab, ini saya rumah yang serba tanah, yang mana rumah engkau di alam dunia mewah megah, kayak rumah saya mewah, mepet ke sawah. Ya Allah, Bu, Bapak, anak baitut turab, ini saya yang rumah serba tanah, kiri kanan bawah atas tanah, sempit. Lu bakal kesini, walaupun lu bangga dengan rumah yang ukuran 100 meter persegi. Wih, itu rumah gede amat. Iya, setiap ruangan ditata rapi, ber-AC, ruang makan ber-AC, sampai kamar mandi pun ber-AC. Berak nggak keluar, beku di dalam. Ya Allah, apa kata kuburan anak baitut turab? Ayo, mulagu apa kita? Tiba ngaji emang lama. Dari mulain denger speaker sampai pulang 2 jam paling ikut. Iya, yang dibaca enggak banyak. Yasin sebalik. Kalau sempet. Ratib sebalik. Begitu. Hadiah lah, kurang lebih lah sejam, lamanya 2 jam lah. Itu dilihatin orang ngaji semua. Iya, rumah banyak sampai BTF, masa yang ngaji 15 orang? Itu orang ngaji semua, yang 5 ayo deh ngecembreng ngobrol sama temennya. Ence itu gelang gede amat, Ence itu emang laki Ence kerjanya apa sih, Cek? Lampai kelar itu ngobrol.
Yang 5 lagi enggak ngobrol, cuma sibuk ngurusin anaknya, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Berarti yang enggak ngaji berapa tuh? 10. Nah yang 5 lagi mah husuk, ngobrol enggak, ngurusin anak enggak, bener-bener husuk sampai nunduk-nunduk. Kata saya, ini baru nih orang nih, husuk bener ngaji. Orang ngobrol, orang sibuk ngurusin anaknya, dia bener-bener kalem ini orang. Nggak tahu ngiler, ya tidur muruna. Anak baitutur. Ini yang bakal dialami oleh kita. Apa yang meneranginya? Amal ibadah. Jadi kalau kita nggak ibadah, nggak ada harapan, Pak. Yang dibanggakan dunia ini bakal ditinggal. Atuh ayahna be. Waktunya sholat mas sholat. Nggak lama iya sholat. 5 menit paling lama ya. Lah nggak ada orang sembahyang bercoplok dengkulnya. Tidak 5 menit. Nah, iya. Betul. Maka dari itu kembali kepada beliau almarhum. Setiap kali acara haul dikirim doa, ya Allah bahagialah beliau. Belum setiap waktunya keluarga, khususon malam Jumat, kirimannya bagus-bagus. Yang ini baca yasin, yang ini baca selawat, yang ini baca dzikir, yang ini sedekah atas nama almarhum. Enak amat begitu. Kalau enggak begitu sedih amat ya. Dari mati sampai, dari dikubur sampai kayak gini, nggak ada yang kirim-kirim doa. Sedih nggak ibu? Sedih. Kalau yang ahli ibadah mah, masya Allah. Apalagi punya banyak santri, di mana-mana santrinya punya santri, ngadoain lagi. Ya Allah, dibayangin enak tuh begitu. Maka dari itu jamaah sekalian, jadikanlah iktibar kafa bil mauti wa idon, cukup dengan adanya kematian sebagai nasihat gitu. Sebab terpukul banget yang namanya mati. Beliau Rasul pun mengingatkan aksiru dzikra hadimil ladat. Hei orang tobak ceper, perbanyaklah untuk selalu ingat kepada yang menghancur luluhkan kelezatan hidup. Sahabat bertanya, mahia ya Rasulullah, apa itu ya Rasul? Al maut, kematian. Maka dari itu banyakin ingat mati, supaya kita sadar ada cari bekal buat mati. Al isti'dad liyaumil ma'ad, nyediain bekal buat mati jauh lebih penting daripada nyediain bekal buat di alam dunia, karena itu bakal ditinggal mati. Kalau ibadah bakal dibawa mati. Udah segitu ya, udah segitu ya. Karena saya kurang sehat ini, iya. Entakan pakai bangku ini, entakan ya. Iya. Padahal masih bocah, perasaan mah. Iya. Umur baru 37 lebih lah. Percaya enggak bu? Sama, saya ingin percaya. Aduh ya Allah, sama beliau almarhum ya, tuaan beliau. Iya, saya mah ya baca kemarin tuh. Mudah-mudahan sekelumit tausiah ada hikmah manfaat khususnya buat saya pribadi.
bukan hanya bisa menyampaikan tapi harus bisa juga mengamalkan, karena memang iya benar, bekal buat mati itu bukan bawa TV, bukan bawa motor PCX, tapi bawa nilai-nilai ibadah. Ingat tuh omongan kuburan tuh begitu tuh ya. Itu untungnya kita orang nggak denger, lewat kuburan sering tapi orang nggak denger itu ya. Iya, sebenarnya begitu ngomong, nggak lari ya. Ini sebenarnya masih panjang ini, nanti ya besok ini lagi ya kita sambung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benernya dari Allah, salahnya dari saya sendiri. Semoga Allah maafkan kesalahan saya, dan semoga jamaah memaklumi kekurangan dan kekhilafan saya. Khud masafada makadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.